Skateboard tuh media gue menumpahkan keseharian gue aja, kayak kalau gue lagi marah, gue lagi bosen, atau gue lagi galau, gue main skate aja. Kayak kalau di atas board tuh kayak udah hilang aja semua. Enggak, gue lebih ke fun aja, enggak buat yang serius untuk jadi atlet. Umur hampir mendekati 40 dan gue masih main skateboard sampai sekarang. Sekarang lagi di rumah bergerak di B-Ball. Di sini gue juga kadang suka ngajar buat bocah-bocah yang mau belajar atau main bareng skateboard. Laki sih menurut gue, laki banget. Karena nggak gampang main skateboard bro, asli. Dia butuh satu kemauan, harus berani yang pasti kan. Lu kalau nggak berani nyoba, mendingan gak usah main sih. Sebenarnya sih cuma kayak nurunin apa yang gue punya dan apa yang gue bisa ya, biar ada regenerasinya gitu. Apalagi kan untuk anak-anak kan sekarang lebih banyak main gamenya kan dibanding main-main yang fisiknya gitu, biar nggak loyo aja gitu generasinya. Halo, nama gue Ukin. Kebetulan menjadi salah satu foundernya Rumah Bergerak. Rumah Bergerak itu awalnya sebuah ruang alternatif, tempat atau wadah buat teman-teman pelaku industri kreatif, mulai dari musik, visual art, skateboarding, dan fashion. Itu semua yang ada di elemen itu saya dan teman-teman coba wadahin di sini mereka untuk bikin musik showcase, untuk bikin pameran, kompetisi skateboard, pameran foto, dan screening video kayak gitu. Rumah Bergerak berdiri itu udah 5 tahun sampai sekarang. Di bulan Juni kemarin kita tepat 5 tahun. Skateball itu jadi salah satu ikonnya Rumah Bergerak. Dulu mungkin di Jakarta yang punya fasilitas pribadi lahan skateboard itu mungkin baru Rumah Bergerak. Sebenarnya kita awalnya anak-anak band yang kenal, yang punya kaitan erat sama fotografi, videografi, terus sama ilustrasi, misalnya bikin artwork album, bikin merchandise kaos. Itu makanya kita saling bersinergi gitu di antara pelaku-pelaku 4 elemen tadi. Kalau menurut gua skateboard itu memang identik sama hobi laki. Memang butuh keahlian motorik ya, keahlian motorik yang biasanya tidak semua wanita atau perempuan memiliki daya tarik untuk menekuni dunia ekstrim sport, skateboard. Jatuhnya, karena jatuh itu bagian dari olahraga skateboard. Kenapa anak-anak gue main skate? Itu sebenarnya gue tidak pernah ngarahin mereka. Justru gue bermain skateboard lagi ketika anak gue minta papan skate. Jadi ada satu ketika anak gue yang pertama umur berapa tahun ya, main ke salah satu swalayan yang isinya bahan bangunan dan alat olahraga itu. Dia lihat papan skate, dia ambil, dia taruh dan dia pakai langsung seluncur tanpa dipegangin. Dan terlihat mampu bisa main skate. Nah akhirnya gue beli papan lagi untuk nemenin anak gue main skate. Nah barulah kepikiran, gue pengen punya wadah tapi yang ada fasilitas skateboardnya. Karena kayaknya belum ada nih, gitu, terutama bowl. Itu karena dulu pernah, kalau nggak salah di supermarket ada jual papan-papan gitu. Jadi kayaknya ini seru nih, jadi ya beli itu nyoba-nyoba. Karena ekstrim, karena menarik aja gitu kalau misalnya main skate gitu, trik-triknya tuh kayak unik. Sebenarnya ada sih, tapi diberanin aja. Kesulitannya beda-beda karena masing-masing anak tuh punya karakternya masing-masing. Ada yang gampang, ada yang susah, ada yang cepet banget, ada yang lama banget. Jadi tergantung anaknya juga, sama dorongan dari orang tua tuh ngaruh sih. Kayak supportnya mereka tuh, kalau kadang kan ada yang agak manja gitu kan, ada yang udah bisa dilepas sendiri. Kayak gitu paling kesulitannya beda-beda, nggak bisa diseragamin karena masing-masing anak tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih. Harapannya ya semoga sih skateboard tetap pada jalurnya aja gitu, nggak dibikin aneh-aneh untuk apalah, untuk kepentingan politik lah. Skateboard udah di jalurnya aja gitu. Dan Rumah Bergerak gue sih harapannya untuk terus ada sih. Walaupun kendalanya kadang sepi, kadang rame, mudah-mudahan bisa ngelewatin itu semua sih.
bergerak terus. Yang gue harapin, gue tuh cuma mediator porsinya nih ya di Rumah Bergerak. Jadi mediator dan fasilitator. Gue berharap sih teman-teman bisa explore lebih jauh lagi keahlian mereka di industri kreatif. Jadi gue kayak jembatan doang nih. Karena ilmu itu kan gak ada batasnya ya. Jadi banyak banget gue belajar dari teman-teman anak-anak muda yang lebih peka digital, lebih peka sosial media kayak gitu-gitu. Nah, gue sekarang mungkin orang yang termasuk udah bukan era digital tapi anjir ternyata penting gitu ya. Jadi gitu loh. Harapan kedepannya sih ya semua jadilah. Walaupun jadinya di Rumah Bergerak atau bukan, tapi mereka intinya gue cuma berharap mereka pernah jadi bagian dari Rumah Bergerak. Pesan-pesan buat teman-teman yang suka main di Rumah Bergerak, jangan pernah lupain keep skateboarding fun, jangan pernah berhenti sih sama apa yang lo suka, konsisten dan terus berkarya.